Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Aini Letahiit, guru SMA Negeri 13 Maluku Tengah. Saya sebagai salah satu CGP Reproduksi Angkatan 8. Kali ini saya akan membagikan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada proses supervisi akademik, saya lakukan kepada rekan guru saya dengan 3 langkah. Yang pertama adalah pra-observasi atau pra-supervisi. Yang kedua adalah melakukan observasi atau supervisi. Yang ketiga adalah melakukan pasca supervisi. Nah, dalam kegiatan ini, saya akan mencoba mengcoaching sekaligus mensupervisi rekan saya. Demikian tugas aksi nyata modul 2.3, silakan disaksikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, Alhamdulillah Bu Aini baik. alhamdulillah baik ya. Oke Bu Siti, kini kan kita punya program, rencananya kita tuh mau lakukan supervisi. Nah, ingin sebelum kita akan sama-sama di kelas nanti ya untuk lihat bagaimana proses pembelajarannya, perlu saya ingin melihat kelengkapan dan kesediaan yang Ibu sudah persiapkan bersama kira-kira kapan untuk kita mau lakukan untuk saya mau melakukan supervisi itu dan gitu. Iya Bu. Jadi untuk supervisi mungkin insya Allah saya siap kalau besok jam pertama Bu ya. Saya besok ada biologi jam pertama. Oke. Itu ada 3 jam. Iya. Jadi ini untuk perangkat ajarnya juga sudah saya siapkan. Ini materi awalnya karena ini masih materi awal. Iya. Itu jam saya di kelas 11. Materinya tentang sel. Sel ya Bu. Tentang struktur sel. Struktur sel ya. Ya, tentang struktur sel. Tapi itu saya punyakan di tujuan di ATP-nya, di tujuan pembelajarannya. Nah itu struktur sel, tapi saya buat turunannya di modul ajar. Itu jadi sebelum belajar struktur sel, peserta didik harus tahu dulu definisi sel. Nah, kemudian setelah itu mereka bisa menggali sejarah tentang sel. Tapi persiapan besok itu Ibu kira-kira modul ajarnya, saya pengen mengecek ya dalam modul ajarnya Ibu itu untuk informasi umum kayak identitas modul sampai target peserta didik, modul pembelajarannya ada nggak? Ada. Oh ya, saya checklist ya Bu ya. Saya alhamdulillah ada semua. Kemudian untuk kompetensi intinya seperti ada tujuan pembelajaran kan jelas ada ya Bu ya. Tapi yang saya pengen mengecek itu pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantiknya ada? Ada. Nah, berarti ada ya. Ya. Sedangkan kalau kegiatan pembelajarannya itu nanti kembali ke Ibu punya skenario yang dilakukan ya. Bagaimana targetnya seperti apa, pendekatan-pendekatannya, mungkin itu sudah ada semuanya strukturnya ya. Ada kegiatan pendahuluannya ada. Kegiatan intinya ada, kegiatan penutupnya juga ada. Oke. Nah, di prosesnya itu Ibu ada punya asesmennya juga? Ada Bu. Asesmen apa saja Bu? Iya, itu asesmennya kalau penilaian awal saya sudah masuk di awal pembelajaran kemarin. Jadi sebelum itu ada. Kemudian ada asesmen formatif dalam bentuk observasi. Kemudian yang terakhir ada asesmen sumatif. Oh iya, asesmen sumatif. Nah, kira-kira dalam proses itu di dalam modul ajarnya Ibu entah mau nanti dilakukan atau belum, tapi rancangannya Ibu ada pengayaan dan remedialnya ada? Oh iya, ada Bu. Oh iya ada. Saya sudah langsung kan tidak paten bahwa dalam pertemuan itu langsung ada ya, tapi minimal rancangan kita untuk mendesain materi ini jika tidak cukup, tidak sampai tujuannya berarti saya mau apakan. Jika dia sudah bisa ini berarti saya apakan, yang kurang belum sampai saya apakan. Toh berarti sudah ada perencanaannya yang lengkap ya. Kemudian ada refleksinya Bu bagi Ibu atau anak didiknya ada? Sudah ada. Oke. Itu saja Bu mungkin yang bisa saya lihat di kebutuhan anak ya. Nah, ada tidak kendala yang Ibu rasakan untuk mau persiapan besok ini? Iya, itu ini berdasarkan pengalaman yang sudah ya Bu ya. Itu saya ada kendala yang walaupun sejauh ini alhamdulillah masih bisa teratasi, tapi
saya merasa seperti belum puas gitu. Ah, Nah, ah, ah. ya kan kita harus pembelajarannya berdiferensiasi Iya. ya. Nah di situ saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan berbagai metode supaya memenuhi kebutuhan belajar murid. Tetapi selalu saja ada entah satu atau dua anak itu Iya, yang iya. seperti saya menggunakan pembelajaran dengan berusaha memenuhi kebutuhan anak untuk mendengarkan, melihat ataupun melakukan. Nah itu saya sudah berusaha untuk memenuhi itu. Nah ini yang anak yang 1-2 orang anak ini adalah dia yang ketika saya mengajar itu kemudian dia seperti masih kurang berminat begitu. Entah mungkin, tapi yang lainnya aman, yang lainnya itu bisa berkolaborasi dengan baik. Nah Iya, iya. ini ada di kelompok pertama itu ada 1 anak dan di kelompok yang terakhir itu anak 1 lah, dua-duanya laki-laki. Nah itu sepertinya mereka itu seperti masih belum tergugah begitu minatnya. Nah jadi yang sudah saya lakukan adalah melakukan pendekatan, tapi mungkin harus lebih intensif ya pendekatannya. Kira-kira sudah berapa kali melakukan pendekatan kepada anak itu? Ya karena ini kan semester awal baru ya, saya memang baru pertama kali seperti itu, karena ini kan baru awal tahun ajaran baru. Iya, iya, iya. Pendekatan ibu lakukan seperti apa? Yang pendekatan yang saya lakukan adalah saya dekati mereka. Nah kemudian saya tanyakan, karena ini berkaitan dengan metode pembelajaran yang saya terapkan, saya tanyakan, kamu kalau belajar di rumah dengan cara seperti apa? Itu dia diam saja. Dia diam saja. Dia tidak. Terus akhirnya karena mungkin dia bingung, saya kasih pilihan. Kamu dengan cara membaca, menonton, atau mendengar. Langsung baru dia bilang membaca. Seperti itu. Tapi ketika saya berikan buku bacaan, dia juga seperti kurang antusias gitu. Iya. Ada nggak yang ibu pengen lakukan kayak cara lain lagi, kira-kira pemikiran ibu bahwa kenapa sih saya coba kayak begini belum juga, apa sih apa yang ada nggak ibu pikirkan untuk mau melakukan pendekatan yang beda lagi untuk anak itu? Ya karena memang sepertinya dia di rumah suka, dia ini berdasarkan hasil observasi saya ke dia. Dia ngakunya memang suka membaca seperti itu, tapi di sekolah mungkin harus memberikan buku dengan jenis yang lain yang lebih menarik, karena itu kan saya menggunakan buku pakai di sekolah. Atau mungkin saya harus, ini mungkin ya, ini kan saya masih mau mencoba. Atau mungkin saya harus print semacam artikel yang menarik yang berkaitan dengan materi itu atau bagaimana ya Bu ya. Pakai resume terus aku bilang, nah begini, coba kamu begitu kalau senang baca, ini resumenya Bu Guru. Ini menurut aku sih, tapi ibu mungkin punya dari permasalahan yang ada yang ibu pengen bahwa itu adalah suatu masalah itu. Tadi saya lihat dari pembicaraan yang ibu lakukan, ibu sudah punya niat lain selain pendekatan tadi, ada punya niat yang lain untuk mau mencoba. Mungkin dengan cara itu solusinya akan bisa tercapai nantinya ya. Tujuan yang ibu inginkan anak itu dia punya fokus ke sana untuk mencapai tujuan yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah kira-kira ibu pengen melakukan itu untuk saya mau mencoba. Nah kalau ibu mau mencoba, berarti kira-kira kapan ibu mau mencobanya untuk pembelajaran ini? Iya, nanti besok pada saat sambil ibu seperti karena itu sudah pernah kan anak ini bermasalah, jadi mungkin besok saya bisa melihat langsung bahwa bagaimana pendekatan kita bisa lihat perubahan. Jadi yang tadi ibu katakan itu, kalau saya sih tidak hanya gitu, tapi kalau kita punya resume yang sudah ada kan langsung sudah jelas. Mungkin memang dia sebenarnya suka membaca, cuma dia punya cara berpikirnya tidak sama dengan sama. Padahal saya selalu memberikan buku dari SIBI itu loh Bu, yang saya sudah share. Itu mereka kan, jadi sebelum pertemuan di rumah pasti mereka sudah baca. Jadi nanti saya berniat setelah ini saya akan mengirimkan resumenya biar dia sudah membacanya nanti di rumah. Jadi besok dia tinggal menyesuaikan saja karena dia sudah belajar di rumah. Berarti dari tadi ibu sudah ada punya solusi ya masalah yang tadi dianggap bahwa ada sedikit anak. Nantinya dengan adanya langsung memberikan resume yang ada itu mungkin anak itu lebih fokus. Iya, karena kan itu saya perkecil lingkupnya dulu ya. Jadi dia kan gitu. Iya, kan anak beda-beda kan. Kalau dari buku kan mungkin dia harus telah beberapa ini dulu. Lihat lagi gambar 2.1, dia malas buka 2.1. Kalau dalam bentuk resume langsung kan langsung ke itu. Jadi saya tidak bisa memaksakan anak harus memikirkan dengan teman yang lainnya. Betul. Supaya terbangun minatnya. Iya, betul. Nah Bu, dari
pengen mencoba solusi yang ada, saya mendukung sekali solusi Ibu. Mudah-mudahan besok Ibu bisa Iya. mencobanya sehingga anak itu bisa teratasi ya. Iya, iya. Karena kita lakukan itu bukan anak yang bisa saja yang harus kita lihat, Iya, tapi justru betul. anak yang seperti itu yang kita akan lihat, dan jika dia berhasil itu yang kita anggap bahwa pembelajaran kita itu akan berhasil. Mungkin itu. Ada lagi Bu? Untuk sementara belum. Oh iya, terima kasih Ibu. Kalau begitu persiapannya sudah oke, mantap. Kesediaan waktunya besok insya Allah tidak mengganggu ya Bu ya. Jadi Bu, nanti besoknya itu bukanlah saya mengawasi ya, tapi bagaimana kita bisa saling melihat apa yang kita lakukan, dan mungkin ada hal-hal yang perlu kita refleksi dari kegiatan pembelajaran itu nantinya. Jangan kayak kesediaannya ya. Mudah-mudahan besok tidak ada halangan dan kita masuk tepat pada waktunya. Iya, terima kasih. Berdoa selesai bersama Bu Guru. Yudi Kipelelewai. Sekarang kemarin yang sudah kita pelajari tentang materi ini adalah sebelum kemarin pada pertemuan kemarin kan ya, mulai proses sudah kita pelajari ya. Apalagi definisi sel sudah, berarti masih ingat ya. Ada lagi definisi sel. Kemudian sebelumnya lagi kita sudah belajar tentang karakteristik makhluk hidup. Salah satu karakteristik makhluk hidup yang sangat berkaitan erat dengan yang akan kita pelajari hari ini adalah karakteristik makhluk hidupnya apa? Yang iya, apa itu? Tersusun atas sel. Jadi kalau tidak ada sel, makhluk hidup atau bukan? Iya. Kalau makhluk hidup berarti harus mempunyai sel. Pasti tersusun atas sel. Baik. Jadi kalian, Bu Guru harapkan bisa ya keterkaitan materi sebelumnya dengan yang akan kita pelajari ini. Baik. Nah, kemudian sekarang tadi kalian juga menyebutkan salah satunya adalah bisa bergerak, ya, bisa bergerak. Nah, kalau bergerak, kalau misalnya kalian belum makan 3 hari misalnya, bergeraknya gimana? Lemas, ya, lemas. Nah, karena tidak ada tenaga. Kenapa tidak ada tenaga? Karena tidak punya. Tadi dia bilang kalau tidak punya energi. Energi didapat dari makanan. Makanan bisa berubah jadi energi bagaimana ya? Nah, itu nanti kita akan pelajari ya melalui ini. Kan kalian nanti menjelaskannya apa saja itu? Yang kalian sampaikan nanti tentang ya, misalnya Tania nanti menjelaskannya tentang apanya saja? Molekul, fungsi, zat yang terkandung itu sama dengan molekulnya ya. Tentu saja ciri-cirinya. Semut endoplasmik retikulum ini kalian tulisnya pakai bahasa Inggris. Ya, Inggris. Ini apa artinya? Penasaran atau tidak? Penasaran ya? Iya, gimana ya? Kok nasi yang saya makan kok bisa bikin saya itu tadi lemes jadi tidak lemes, jadi bertenaga. Oke. Tenaga digunakan untuk apa? Bergerak. Tujuan pembelajaran supaya kalian tahu betul hari ini saya harus bisa apa setelah belajar ya. Tujuan pembelajaran adalah diharapkan nanti peserta didik dapat menemukan komponen kimiawi sel dan merinci organel sel beserta fungsinya. Ya, boleh ditulis ya. Mengemukakan komponen nilai ya. Nah, nanti pada saat kalian bisa mempresentasikan, kalian bisa menyampaikan ya,
yang sudah siap? Oke. Nanti diapain ya? Ada perhitungan. Silakan dulu. Kritis. Kemudian mandi. Kalian duduk pertama. Tapi penjelasannya tidak dua-duanya dengan indikator yang sama terpenuhi semua. Tapi karena dari maju pertama, nilainya 1 poin atau 2 poin lebih tinggi dibanding kalian. Iya. Ya. Kita waktu sebentar ya. Oke, Bu Guru kasih waktu sebentar. Kalian eksplorasi dulu apa yang masih kurang. Silakan. Kemarin pada saat sudah dibagi kelompok, yang ini saya hewan, yang ini saya tumbuhan. Kan masa iya Bu Guru lagi yang harus bagi organannya? Sudah berdiskusikan belum? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan bagi kami. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang unsur sel hewan. Kepada teman kami, Tania Simanung Khalid, saya persilakan. Teman-teman serta guru, dan di sini saya akan menjelaskan tentang sitoplasma. Tergantung dari sitoplasmanya, karena sitoplasma ini terbagi bisa 2 bagian, yaitu di fase sol, yaitu fase cair, dan di fase gen saat sitoplasmanya padat. Demikian presentasi saya tentang sitoplasma. Mungkin ada yang tidak jelas, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang free ribosome. Jadi free ribosome adalah salah satu organel dalam sel tumbuhan dan hewan yang memiliki ukuran terkecil dan padat. Jadi ribosom ini memiliki diameter hanya sekitar 20 nm dan terdiri dari 68 sitoplasma. Oke, ini udah penyemangat ya, dan sekali ya teman. Aplaus buat Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai semut endoplasmic reticulum. Semut endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma halus, yaitu bagian-bagian retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom. Retikulum endoplasma halus terdiri dari tubulus yang terletak di pinggir sel, dan tabung-tabung ini bercabang dan membentuk jaringan berupa retikuler dan memiliki fungsi mensintesis zat seperti lemak dan juga steroid, dan juga mendetoksifikasi. Mendetoksifikasi yaitu proses mengubah zat berbahaya menjadi bahan yang tidak berbahaya. Sekian penjelasan singkatnya. Oke, apa buat lagi? Masih ada. Sentrial adalah organel silinder yang terbentuk dari mikrotubulus yang membentuk cincin, yang merupakan
risosom punya fungsi kimia yang mendukung pencernaan intraseluler. Oke, terus buat sudah dijelaskan adalah yang pertama tadi ada sitoplasma. Kemudian apa lagi ya? Kemudian apa lagi yang satu ya? Lisosom ya, yang sudah dijelaskan tadi. Bukan apa biasanya? Nasi, apa lagi? Tempe, sayur, ikan ya. Tetapi yang masuk ke sel tidak ada seekor ikan masuk ke sini. Apa butiran nasi ke sini tidak ada. Karena butiran nasi dengan sel saja lebih besar mana? Lebih besar nasinya. Sel hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nasi kan tidak, ya. Walaupun hanya satu butir itu masih terlihat. Jadi dia masuk ke sini makanannya sudah dalam bentuk molekul nasi. Ada molekul karbohidrat, lemak, gula, protein dan lain sebagainya. Itu ada di sini di sitoplasma. Tadi fungsinya buat apa ya? Sitoplasma iya buat apa itu? Sebagai pelarut untuk menyimpan protein. Iya, sebagai pelarut karena dia merupakan cairan. Tapi cairan yang ada di sitoplasma itu tidak seperti air ya. Dia seperti gel, dia kekal. Jadi fungsinya untuk melarutkan semua zat yang terkandung di dalam sel. Kemudian satu lagi, dia merupakan penyuplai molekul untuk organel sel. Jadi ada sekitar 8 Oke. Kemudian tadi sudah ada juga ribosom atau ribosom bebas dan ada ribosom yang terikat. Yang terikat itu ini. Dia menempel pada permukaan retikulum endoplasma. Dan yang kedua adalah dia bebas. Dia mengaku pada sitoplasma. Ya. Fungsinya apa ribosom tadi? Membuat protein untuk menghasilkan proses protein untuk sintesis protein. Jadi nanti ada materi berikutnya tentang sintesis protein. Sentriol, apa tadi fungsi dari sentriol? Berfungsi untuk membentuk tiang mitosis yang ada pada sel-sel hewan. Iya, sebagai tiang mitosis ini dia sangat berperan pada pembelahan sel. Ini itu nanti kalau sel mau membelah, itu dia itu akan berjalan yang satu tiang yang sepasang. Berjalan kemana? Ke arah yang berlawanan. Sambil dia berjalan, dia akan membentuk kiasma. Kiasma itu apa? Seperti benang-benang halus. Biasa disebut dengan benang spindel. Fungsinya adalah untuk bergelantungnya kromosom. Nanti dulu akan kita pelajari kembali tentang kromosom. Yang penting kalian tahu dulu bahwa nanti ini sangat berperan penting dalam pembelahan sel. Yaitu tadi dulu katakan bahwa sel kita itu setiap hari melakukan pembelahan, baik untuk mengganti jaringan dan sel yang besar ataupun di dalam sistem reproduksi. Ya. Jadi nantinya sentriol ini dia berperan dalam dengan perbedaan struktur hewan dan tumbuh. Saya ada pertanyaan? Pasti bisa. Pasti bisa. Walaupun setiap hari di guru kasih kalian semangat, kasih materi, dikirim materinya, dikasih bukunya, tapi kalau tidak diapa-apain sama kalian, berarti kalian tidak bisa. Begitu, ya. Baik. Nah, sekarang kita kasih tentang materi dulu. Hari ini yang sudah kita pelajari dulu tentang apa? Ya, yang semua dulu yang sudah kita pelajari adalah sel hewan. Tentang sel hewan. Kita sudah belajar tentang sel hewan. Lebih kepada struktur daripada organel. Yang sudah kita pelajari struktur organelnya apa aja tadi? Sitoplasma. Ya, biar kalian tidak lupa. Harus diikat ini. Ini namanya mengikat ilmu pengetahuan. Apalagi? Lisosom. Apalagi? Ribosom saja ya. Nah, ini ada 2 macam nanti. Apalagi? Endoplasma halus. Endoplasma halus. Apalagi? Sentriol. Oke. Refleksi ya. Nah, ini sudah kita pelajari. Tadi kaitannya adalah kalian bisa merinci organel sel. Paling tidak kalian sudah bisa merinci sebagian. Ya, merinci itu berarti. Apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu Siti. Kemarin kan kita sudah sama-sama di kelas ya. Iya. Saya mengobservasi apa yang sudah Ibu lakukan proses pembelajaran di kelas ya. Ibu luar biasa ya. Kemarin saya lihat proses pembelajaran diferensiasinya dari pertama pembukaan sampai
pada kegiatan inti sampai penutup, di mana saya lihat proses pembelajaran yang sangat menarik yang ibu saya lihat itu dalam diferensiasi konten, diferensiasi proses, sampai pada diferensiasi produk yang ibu buat itu sangat bagus. Bu, sudah proses pembelajaran di kelasnya itu sudah bagus ya, sehingga setelah ini ibu saya ingin mengecek ada administrasi pembelajaran yang berkaitan dengan kebanyakan dalam modul ajar yang ibu buat, terutama dalam asesmen ya. Di sini poin pertama ada SK pembagian tugas mengajar, kan ada Bu ya, ada terus waktu jadwal ibu pembelajaran per minggu tuh sudah lebih dari 24 jam ya, atau pas ya. Kemudian program tahunan semesternya ada. Kemudian modul ajarnya juga ada dibuat sendiri ya, disusun sendiri. Kemudian membuat guru melakukan pembelajaran sesuai jadwal ya, sesuai jadwal. Kemudian memiliki buku teks dan referensi jelas ya, dan memiliki rancangan penilaian, ada ya rancangan penilaian, instrumen kunci rubrik dan kriteria penilaian. Ini menyangkut penilaian, instrumennya saya lihat tuh ada ya. Ada beberapa instrumen dalam proses modul ajar itu ada, tapi kemarin saya lihat tidak tampak penilaiannya, entah itu ibu punya rancangannya pada sesi berikutnya atau gimana kira-kira dalam proses penilaian ini. Oh, maksudnya saya belum menginput nilai yang ini, atau kemarin saya nggak lihat ada penilaiannya, jadi mungkin seperti apa Bu? Iya baik, karena kan itu kemarin pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi di situ saya harus benar-benar mengamati, saya tidak bisa menilai itu dengan cara yang sama. Jadi pada saat waktu pembelajaran, karena mungkin saya juga harus fokus memperhatikan anak-anak, jadi memang saya belum langsung menginput nilai itu. Tapi setelah itu biasanya saya akan menginput nilai mereka gitu, karena kan rubriknya ya lumayan ya, ada observasinya ya kan, ada observasi, kemudian nanti yang terakhir itu ada nilai sumatifnya seperti itu. Jadi saya harus analisa betul baik-baik. Jadi pada waktu itu memang belum saya lakukan, tapi saya sudah, kalau ibu lihat di situ saya sudah kasih ancer-ancer atau tanda, saya sudah tandai siswa ini nanti dia bagaimana nilainya, itu saya sudah kasih tanda. Tapi untuk langsung menuliskannya memang saya harus analisa kembali, karena itu kan diferensiasi, jadi saya harus lihat betul-betul gitu. Jadi saya tidak bisa langsung tulis-tulis begitu saja. Berarti program-program yang seperti dokumen, kemudian penugasan terstruktur, melakukan analisis hasil, sebenarnya semua tercover ya, ada di dalam perangkatnya Bu ya. Semua dimiliki ya, guru mempunyai memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Ibu punya kan? Ada. Dan memang saya lihat ibu kebanyakan lebih aktif pada PMM ya. Kemudian memiliki buku panduan guru, buku panduan siswa, dan melakukan pengembangan bahan ajar ya. Jelas. Nah Bu, di dalam asesmennya ini yang tadi saya bilang tidak nampak, ada nggak masalah yang ibu dapatkan dalam proses asesmen itu? Iya, itu di situ ada sedikit kendala karena jumlah siswa yang lumayan banyak Bu ya. Jadi kan memang di situ ada penilaian kelompok, tapi harus juga ada penilaian secara individu setiap anak. Nah, jumlah siswa itu kalau tidak salah itu 33 sampai 34 ya, betul. Per kelas. Nah, di situ dengan berbagai rubrik yang ada, itu jujur kadang saya agak sedikit keteteran begitu. Bagaimana bisa benar-benar objektif untuk menilai anak yang memang benar-benar sesuai dengan mereka punya minat, bakat dan kemampuan, karena kan di sini saya harus observasi kemudian kalau penilaian sumatif saya bisa langsung melihat dari nilai saja ya. Nah, ini yang lebih saya kedepankan kan sebenarnya adalah penilaian formatif itu yang dia dalam bentuk observasi itu, karena di situ kan saya harus menilik betul anak-anak ini kenapa sih dia begini, kenapa dia harus begitu. Nah, saya agak keteterannya di situ, karena kadang-kadang di situ saya benar-benar harus fokus. Mungkin saya harus mengcoaching mereka juga. Mungkin di sini ibu punya masukan atau punya pandangan yang mungkin ibu pernah lakukan, yang bisa mungkin saya adopsi, yang bisa saya gunakan di dalam kelas saya. Mungkin seperti itu. Setiap penilaian yang ibu lakukan itu ada rubriknya. Iya. Ada rubrik penilaiannya. Misalnya
penilaian proses, Iya. kan ada observasi, Iya, ya, ada penilaian keterampilan, Iya, ya kan. Nah itu setiap itu ibu lakukan, ibu punya membuat rubriknya. iya ada. Ada Kalau rubrik-rubriknya rubriknya. itu sih ada secara administrasi semuanya Iya. memang ada sesuai dengan apa yang saya Iya. butuhkan pada pembelajaran itu, kayak sikap, bertanggung jawab, Iya, kerjasama, iya. itu semua ada. Nah, cuma ya itu pada saat mengajar saya juga harus berjalan dengan lembar observasi, tapi saya juga harus fokus terhadap anak-anak. Iya, Itu yang betul. kadang-kadang saya agak keteterannya di situ. Di lain sisi saya ingin fokus mengajar, di lain sisi saya harus tetap menilai. Nah, seperti itu dengan siswa yang begitu heterogennya seperti itu. Betul. Itu kadang-kadang saya agak keteteran. Tapi memang di sisi lain ada kelas yang hanya siswa-siswa tertentu yang saya memang harus fokus. Melihat, iya. Tapi ada kelas yang memang dia, contoh tadi itu di kelas 11 F1, F4 maaf. Empat. Nah, itu agak heterogennya agak lumayan, agak banyak iya. gitu. Itu kira-kira bagaimana itu? Saya sudah membuat si rubrik-rubriknya seperti itu. Iya. Sudah ada. Kalau biasanya saya itu saya kan saya mengajar ini kan bukan 1 kali 2 kali. Iya. Saya kan mengajarnya berulang-ulang di kelas itu. Berarti kadang-kadang karena begitu banyak siswa yang ada, saya biasanya menggunakan satu petakan. Jadi ini bukan solusi saya ya, solusi kepada ibu ya, tapi Maksudnya pengalamanku begitu. Jadi saya target kemarin ini saya lihat si A, si B, si C. Besok saya coba melihat pada materi ini si A, si C, si D, si E ini punya. Nah, kira-kira Bu dalam permasalahan tadi, masalah keteteran dengan banyaknya jumlah siswa, terus mampu menilai dalam pengamatan penilaian proses seperti itu, ada nggak Ibu punya langkah-langkah tertentu untuk merubah ya ataupun memperbaiki kesusahan-kesusahan atau kendala-kendala yang ada? Iya, baik. Ini yang sedang saya usahakan, Bu, ya. dicoba. Ini langkah yang sedang saya lakukan. Ini kan pembelajarannya kan siswa per kelompok. Saya sudah atur siswa per kelompok yang ada beberapa kelompok di kelas. Nah, di situ memang ada contoh ya, ada di kelompok yang bagian depan. Itu kalau di kelompok saya itu kelompok 3 ya, Bu ya. Itu siswa atas nama Fahrozi. Iya. Itu memang kerjasamanya yang saya lihat kurang, disiplin sama kerjasamanya. Betul. Itu agak kurang. Terus kalau di bagian kelompok pertama yang dekat pintu itu Samsul. Ya, kebanyakan itu laki-laki. Kalau perempuan tidak ada masalah memang. Betul. Nah, ini laki-laki itu kalau saya sudah coba seperti yang Ibu sampaikan, mungkin tadi menyampaikannya. Nah, di sini saya memang dekati dia secara persuasif. Saya tanyakan dulu pertamanya, sebenarnya apa yang kamu inginkan, hal yang kamu sukai itu apa sih? Gitu. Nah, ternyata dia itu suka bekerja. Kalau Samsul, karena dia suka bekerja, di sini dia belajarnya yang dia tidak maksimal akhirnya. Karena kalau kerja mungkin dia sudah dapat uang, jadi minat belajarnya sudah mulai kurang. Nah, di situ saya mulai pelan-pelan memberikan motivasi baik secara personal maupun secara umum. Tadi itu sudah saya lakukan di kelas itu, ya, motivasi itu. Jadi saya melakukan pendekatan secara spiritual juga, karena bahwa Tuhan itu menyuruh kita belajar, tujuan pertama bukan untuk pintar loh, tetapi supaya kita bisa lebih mengenal kebesaran-kebesaran dan lain sebagainya. Dan belajar itu merupakan kewajiban. Kalau kita kaitkan dengan wahyu pertama yang turun itu Iqra, bacalah, itu artinya disuruh belajar. Jadi saya melakukan pendekatan spiritual karena saya itu punya pandangan kalau anak spiritualnya baik, insya Allah dia punya sikap dan lain sebagainya, dia akan membaik secara pelan-pelan di situ. Nah, kalau untuk Samsul itu masih agak saya pendekatan persuasif, dia jawabannya masih agak gampang. Kalau Samsul kan langsung fokus, saya suka bekerja, Bu. Kalau Fahrozi itu dia mengatakan dia suka dengan banyak hal. Nah, tapi secara ini pelan-pelan memang saya tadi sudah memberikan motivasi baik secara personal maupun secara klasikal semuanya. Nah, harapannya ke depan itu nanti mereka ada perbaikan. Karena di sini nanti juga akan saya lakukan, Bu. Saya akan panggil mereka secara pribadi juga, karena mungkin mereka kalau secara umum kurang tersentuh. Jadi saya berencana untuk memanggil mereka secara pribadi, dan saya akan bukan mengancam atau apa, tapi saya akan menunjukkan rubrik nilai yang disitunya mereka masih kurang maksimal. Mungkin bagaimana menurut Ibu, itu yang akan saya sepakat, Bu. Begini, kalau anak itu diberitahu apa yang ada, yang terdapat pada dirinya, kadang ada yang memang dia kurang menerima, makanya
tidak pas kalau kita beritahunya langsung di kelas. Iya. Bagusnya kita panggil sehingga Iya. dia tidak ada beban ya dengan teman lainnya. Kita panggil lalu kita tunjukkan. Betul sekali langkahnya Ibu bahwa kita tunjukkan, nak, kamu kemarin pada proses penilaian kamu punya nilai proses ini kurang sekali karena kamu terlalu individu menyendiri, istilahnya seperti itu. Kenapa? Nah, kemarin kamu sudah bilang ini. Nah, ini Ibu nanti minta kamu tolong fokus karena pembelajaran berikutnya nanti Ibu perhatikan kamu tentang ini rubrik ini yang saya akan menilai kamu. Jadi dengan dia tahu seperti itu maka mungkin karena ini kan kita mencoba, mungkin dia akan merubah pola ya gaya belajar ataupun perhatiannya yang dari tadinya dia banyak punya ini, mungkin dia fokus ke apa yang pengen dia inginkan dalam proses pembelajaran itu. Jadi saya sepakat dengan rencana Ibu ya. Anak-anak tadi saya tertarik sekali dengan proses yang Ibu sudah lakukan, terutama dalam penerapan profil pelajar Pancasila. Ibu masuk dengan nilai religius yang ada. Poin pertama itu penting, Bu. Nah, dengan pertama yang punya karakter yang pertama dari Yang Maha Kuasa itu sudah baik, pasti anak itu baik. Maka yang tadinya kita bilang yang bergotong royong, keterampilan berelasinya ataupun kebutuhan sosialnya itu bisa kalau dia yang pertama yang kita lakukan itu dia akan pendekatan secara ini ya kan, spiritualnya. Yang lain akan ikut karena anak itu sudah punya sadar. Nah gitu. Jadi saya sepakat dengan apa yang Ibu rencanakan ya, yang mengalami sedikit masalah untuk tidak semua anak ya, tapi anak-anak seperti itu memang betul kita harus tangani ekstra yang lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, karena anak-anak seperti itu kita tidak bisa secara langsung, karena semakin secara langsung dia akan menjauhi kita. Jadi memang kita harus lakukan itu, dan saya mendukung sekali apa yang nanti Ibu lakukan ya untuk melakukan proses penilaiannya yang dengan cara mungkin secara personal dipanggil untuk bisa menunjukkan sekaligus ini kamu kemarin penilaian ini kamu kurang, nanti ke depan Ibu masuk, Ibu pengen lihat kamu punya proses ini seperti apa. Nah dari situ anak merasa bahwa mungkin dengan itu dia merasa diperhatikan. Kadang-kadang anak juga kurang merasa diperhatikan. Nah, jadi Ibu terima kasih pada saat observasi sampai pasca ini saya sangat senang dengan apa yang sudah kita lakukan dalam proses ini, karena cerita kita nyambung sekali, Bu. Kemudian karena kita sama-sama ya dalam penjurusan MIPA ini, jadi ceritanya kita itu saling menguatkan. Kelas yang kita ini juga sama. Kelas yang kita bimbing juga sama. Terus dari bawah anak-anak ini juga kita didik sama, dan karakter mata pelajaran kita juga berada pada MIPA. Jadi pembicaraan ini saya anggap sangat, selain kepada Ibu, kepada saya juga gitu, sangat mendukung apa yang menjadi pengalaman baik ini, pengalaman bagi Ibu, pengalaman bagi saya dalam proses pembelajaran di kelas ya. Terima kasih Bu atas kesediaannya untuk kita berada pada pasca observasi ini, dan terima kasih juga saya lihat perangkatnya Ibu itu sangat lengkap, modul ajarnya sangat lengkap, semua instrumen-instrumen penilaiannya ada, dan tidak ada masalah dengan rubrik-rubriknya yang ada mungkin dalam skenario, karena bermasalah dengan anak yang punya karakter yang tidak sama begitu heterogen dalam kelas itu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih juga atas masukan-masukannya.